yang aman 2, tapi yang lebih aman itu hanya yang safety 1. Oh, yang safety 1 ya. Yang safety 1. Mencerna sendiri 3 itu akan jadi 1 gitu kan. Tinggal satunya itu siapa ya. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, kembali lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini kita kedatangan tamu wanita, katanya sih bisa melihat sesuatu ke depan ya, seperti apa nanti coba kita tanya-tanya aja seperti apa kemampuan Bunda ini wanita, saya panggilnya Bunda, seperti apa kemampuannya dalam membaca apa saya juga nanti aja lah kita akan wawancara lebih khusus. Hari ini coba saya lihat dulu nih profilnya narasumber saya di Google, saya cek dulu ya. Oke pemirsa, saya udah cek profil narasumber saya hari ini. Ini saya ambil keywordnya Sinta Maharani. Benar ya, Bunda Sinta Maharani. Betul. Selamat datang di podcast saya dengan tagline berani diwawancara. Bunda berani sekarang diwawancara. Bun, Yes. Kegiatannya apa sih Bun? Ini kalau saya baca di profil sini kan Bunda tuh bisa membaca apa sih Bun sebenarnya Bun? Bisa dijelasin dulu Bun ke pemirsa untuk pertama-tama sebelum kita ngobrol lebih panjang Bun? Basically-nya umur jadi 15 tahun terjun di pernapasan. Oh, pernapasan. Okay. Lebih mungkin saat itu almarhum suami memiliki perguruan yang lebih ke arah pernapasan, jadi olah jeroan. Okay. Yang mana olah jeroan itu ya di situ mengolah power brain, kemampuan otak. Untuk baik yang non indigo ataupun anak-anak indigo, almarhum suami. Nah dari situ dengan berjalannya waktu kita bisa kan karakter biasa, ya bisa itu karena terlatih. Pisau pun kalau sebagus apapun kalau nggak diasah dia nggak tajam. Dengan berjalannya waktu, nah dia bertahap melalui kemampuan baby, kemampuan orong, terlatih. Terbentuklah satu deteksi, saya lebih suka mengatakan deteksi ya. Deteksi ya. Menggunakan kekuatan power brain yang mana di sini lebih ke menggunakan arah medianya adalah angka. Oh, medianya angka. Angka. Jadi total nama asli, nama lahir itu dihitung ada berapa huruf. Nah, maka akan terlihat karakternya, karirnya, finansialnya dan lain-lain. Karena memang masa sekarang itu adalah imbas dari masa lalu. Oke. Masa depan tergantung masa sekarang. Nah, kemampuan Bunda ini sudah berapa lama jadinya Bun kalau dihitung dari pertama kali belajar? Sebenarnya awalnya kemampuannya memang kemampuan baby, hanya tidak terarah. Oh, baik ya. Karena memang berdasarkan DNA ya. Okay. Gitu. Saya lebih suka bilang DNA daripada keturunan atau karun, kayaknya kesannya gaib banget gitu loh. Ya, kita karena pelatihan seperti Avatar ya, pelatihan energi air, api, angin, jadi 4 unsur alam. Lebih suka ke DNA. Nah, di situ dilatih semuanya, bagaimana mengendalikan hati, mengendalikan jiwa, mengendalikan lisan, sikap di situ. Jadi dengan kemampuan baby ini bisa lebih bagus, lebih terarah dan lebih berguna untuk semuanya. Bun, saya nanya, Bunda lahir di daerah mana? Bunda lahir di Jakarta. Oh, Jakarta ya? Asli Jakarta. Ya? Sekolah di Algobet. Oh, berarti Betawi nih ya? Almarhum gue banget gitu loh. SMP-nya di Bunda Kandung. Oh, saya Bunda Kandung. Gitu, SMP 28, sekolahnya di Binus.
Semua 28. Lulus tahun berapa sih 28, Bu? 90 sekian lah. Karena semua umurnya 28 sekarang ya? 53 tahun. Oh, 53 tahun. Oke, Iya. lulusan 28 Lenteng lah ya. 28 Pasar Minggu ya. Ragunan. Ragunan. Nah, sekarang biasanya Bunda membaca apa sih, Bun, dari kebanyakan ya. Orang kalau ketemu Bunda, Bun, tolong dong saya dilihat dari sisi angka. Kebanyakan apanya yang dilihat, Bun? Kan kadang gini, setelah kita flashback dulu ke belakang, biar tahu gitu. Setelah almarhum meninggal, saya closing dengan semua murid-murid, kan kita juga punya perguruan pernapasan di bawah PPB Tako saat itu. Closingnya tahun berapa tuh? Itu closing tahun 2014, yang betul-betul tahun 2015. Oh, tahun 2015. Kita di bawah pecahan dari Merpati Putih saat itu, di bawah naungan Pak Suryo. Nah, jadi begitu almarhum suami meninggal, kita semua closing, murid-murid sebagian saya limpahkan ke perguruan Manusia Perisai Biru, yang mana itu pernapasan juga. Oh, Perisai Biru. Jadi seperti membaca dengan tutup mata gitu kan. Kita deteksi mobil kecepatan sekian ratus kilometer per jam, bisa terdeteksi di dalam ada berapa orang. Itu asli tidak menggunakan keilmuan khodam atau lain-lain, tapi lebih ke arah power brain, kemampuan otak yang diasah dan dilatih terus-menerus gitu. Nah, setelah tutup closing, saya tidak buka lagi terjugan ataupun praktek, karena dulu ada almarhum suami, pengobatan, deteksi dan lain-lain. Stop closing, terjun di kontraktor dan stay di Malaysia 5 tahun di Kuala Lumpur. Oh, di Malaysia. Oh, jadi Bunda sempat ke Malaysia ya? Sempat stay di sana 5 tahun, tapi bolak-balik Jakarta. Dan garap apa di Malaysia, Bu? Kebetulan ex-husband itu salah satu datuk di Malaysia, Kuala Lumpur. Balik karena COVID, dan saat balik itu orang-orang yang sudah kenal lama, sesepuh itu kayak almarhum Joko Bodo dan beberapa kayak itu semua yang nanti Bun kembali lagi ke dimensi, ke metafisik. Saya bilang no, saya mau fokus ke keluarga, tapi karena situasional dan keadaan mengharuskan untuk terjun lagi ke metafisik untuk membantu yang mau cerai jadi nggak cerai gitu, yang rumahnya trouble bermasalah itu semua tidak menggunakan kayak orang bilang terawang ya. Saya nggak mau terawang triwing, karena banyak korban terawang. Itu harus ada penjelasan ilmiahnya. Kalau buat saya pribadi, apapun yang dikatakan rumah ini serem, penjelasan ilmiahnya di mana serem, kenapa bisa serem, harus dijelaskan. Jadi Bunda fokus ada penjelasan ilmiahnya ya? Iya, harus ada penjelasan ilmiahnya, logik, bisa diterima akal sehat dan mudah dimengerti penyampaiannya. Jangan dimiring-miringin atau kegagaiban, jangan. Kita memang hidup di dua alam, di antara alam nyata dan real. Di sini ada pembuktian loh, air ini bagian dari dimensi. Tanpa wadah ini air tidak akan bisa kita tempati, kita bisa pegang, nggak akan bisa minum. Kita sudah ada air di laut aja, mau minum di sungai kita harus pakai tangan. Itu kan gaib, bagian dari gaib. Begitu juga api, kita bisa lihat, rasakan hawanya, sanggup nggak dipegang, kebakar. Begitu juga angin, kita rasakan betapa sejuknya. Nggak bisa kita sentuh dan lihat angin itu, dia berubah-ubah. Bakar karet jadi hitam, bakar rokok jadi putih. Tapi tanah ini adalah nyata, real. Bisa kita lihat, bisa bentuk, pegang. Jadi kekuatan 4 unsur alam inilah basic dari ngedatar menggunakan nama. Gitu. Dan dari mana kekuatan itu? Power brain, kemampuan otak. Karena Allah mengatakan bahwa kita harus gunakan akli dan akli. Gitu. Jadi harus ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa saya total namanya hurufnya di total semua ada 8, Bun. Karakternya seperti ini. Kenapa? Saya akan jelaskan secara ilmiah. Jadi bukan asal terawang. Sebelum masuk ke masa sekarang, cek dulu masa lalunya. Gitu. Karena badan kita setiap saat itu bisa berubah karena pengaruh dari energi. Kita main sama tukang minyak wangi, kita akan bau wangi. Kita main sama orang bengkel, akan bau oli. Kita main dengan jurnalis, jadi pintar ngerti. Termacara. Jadi gajah ketemu gajah, ayam ketemu ayam, kambing ketemu kambing. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap energi.
Nah, kalau bicara itu semua Bun, kita berhitung lah ya, Oke. seperti Bunda bilang tadi. Kalau ini tahun 2023 Oke. menuju 2024, Oke. ada tahun politik di sana. Seperti apa suasana tahun politik di 2023 sampai 2024? Pemirsa ya, karena ini tahun politik 2023, 2024, kita bermatematikanya tahun politik aja. Bermatematikanya ada apakah ini matematikanya? Kalkulatornya coba. Ya. Jadi saya sempat dikomplain sama beberapa orang, nggak mungkin matematika kalkulator bisa mendeteksi karakter seseorang. Tapi saya buktikan. Oke, 2023 ya. Ya. Bentar Bunda. Bunda lagi coba hitung-hitung tahun 2023, 2024. Seperti apa suasana politik nanti. Semoga lanjut ya 2023, 2024 gitu kan. Tahun politik ini terus berlanjut. Nah, kita masih menunggu kan di sampai akhir bulan ini nih. Ini ada keputusannya seperti apa dari pihak terkait mengenai politik dalam negeri di tahun 2023 dan 2024. Ini hasil totalnya jumlahnya lebih 5,75. 5,75 Iya. dari 2023 2024 ya. Ya, 2023. Yang sekarang sekarang kita lihat ke 2024 bagi dua. Untuk 2024 berarti kita pemilihnya tahun 2006 ya. 2024 ya. Ya. 24 agak sedikit slowly, tidak seperti yang tahun ini, tahun beberapa tahun lalu tuh. Oke. Ini sedikit lebih tertata. Oke. Lebih adem, lebih karena bukan mungkin ya. Karena di sini saya lihat banyak para energi, para politikus dan mereka yang berperan di dalamnya itu lebih bisa sudah menata diri lagi. Sudah lebih ke ilmu pengetahuannya lebih bagus. Mental lebih bagus. Sekarang ini jumlahnya 12 dibagi 2 6. 6 itu seperti orang mancing. Banyak gerilya. Walaupun ada benturan, ini tetap masih bisa diamankan. Jadi kalau dikatakan, Bun, tahun 2023 politiknya bagaimana? Aman. Karena sudah banyak yang mau mengalah, banyak yang sudah mau sadar dan menyadari. Pemirsa, berarti kata Bunda Sinta, politik sekarang ini nanti di tahun 2024 itu akan agak slow dibandingin tahun politik yang lalu-lalu. Karena di sini sudah banyak yang menerima gitu ya. Istilah saya menerima. Jadi sudah termindset juga ya untuk para politikus kita ya untuk lebih dewasa kali ya menghadapi ini. Mungkin masyarakatnya juga sudah mulai dewasa menghadapi tahun-tahun politik sampai ini sekarang ini. Angka genap ya. Angka genap gitu. Dan 24 dibagi 2 itu jelas 12. 12 dibagi 2 itu jadi 6. Jadi kalau kita lihat dari sisi jeleknya banyak serangan pajak atau banyak kasak-kusuk di belakang, tapi tetap tidak akan berpengaruh, tidak ada gejolak yang luar biasa seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin memang udah tahu, cuma saya nggak berani gitu. Karena apa? Di sini kalau ngomong harus ada apa ya namanya? Harus sinkron gitu. Sinkron. Kenapa saya bilang agak slow? Yang pertama kita masyarakatnya pinter. Ya kan, dari segi penjelasan logiknya, ilmiahnya itu sudah pinter, sudah lebih mapan, mindsetnya, pola pikirnya, hatinya sudah mulai tenang, tidak mudah panasan, kupingnya juga enggak tipis lagi, sudah mulai belajar dari semua pengalaman. Dan para pemimpin-pemimpin di atas, yang di atas juga sudah mulai sadar dan menyadari. Enggak seperti tahun kemarin. Jadi kalau ada gejolak, itu hanya gejolak di belakang layar, tapi tidak akan mempengaruhi hasil daripada pemilu itu sendiri, tidak akan berpengaruh terhadap masyarakat. Dan ini kabar baik, semua ekonomi akan pulih kembali. Iya. Yang setelah pemilu yang naik banget, yang hancur tidak akan, dia hanya stuck di situ.
Nggak ada lagi kehancuran pas tidak. Hmm. Karena energinya semua sudah mulai bergandengan tangan. Di tahun 2024 menurut hitungan itu pun kira-kira akan normal 2, 3 atau 1 meluncur dengan bebas. Tahun 2024. Tahun 2024. Ya, yang akan meluncur 1, 2, 3 atau malah 1 yang lulus. Ini dengan aman. Yang aman itu energinya kalau dari 6 ya kita balik ke angka aja. Oke, 6 berarti kan 12. Ini yang aman 2, tapi yang lebih aman itu hanya yang safety 1. Oh, yang safety 1 ya. Yang safety 1. Kayak pemirsa tuh tadi Bu Bunda memprediksi itu kan saya ya. Memprediksi dengan angka-angka. Kalau besok ada 6, 1 ada yang memprediksi Bunda itu yang cakep ya Bunda. Tapi siapa orangnya belum kelihatan Bunda. Tapi di mata Bunda ada kelihatan belum Pak? Sudah kelihatan sebenarnya orangnya ini nih sebenarnya udah jauh biasanya 1 tahun sebelumnya itu kalau politik ya karena dulu Bunda kan memang di organisasi Bunda ada di Serikandi Pemuda Pancasila saat itu Jakarta Barat kan golongan pemilihan yang Jokowi ya yang kedua itu semua sudah pada ribut sampai Bunda nyelam di Bunaken pun dipaksa untuk begini tapi energinya nggak dapat begini energinya sampai saya nyatakan keluar dari kepengurusan karena dari semuanya tuh saya sendiri yang saya bilang Bun, mungkin salah deteksinya tidak. Kalau saya menyalahkan deteksi saya berarti saya menyalahkan talenta yang sudah Tuhan berikan karena sudah ribuan itu tidak pernah salah. Saya sebelumnya selalu minta maaf, saya maaf. Saya berharap kalau jelek saya bilang saya berharap saya salah. Kalau bagus saya minta maaf. Semoga ini menjadi berkah gitu. Jangan menjadi musibah. Ini kan ada 3 nih yang udah kesebut-sebut gitu kan? Tidak. Udah ada 3 nih kesebut-sebut ini. Tidak. 3-3 yang satunya akan jadi 1 dia. Oh, oke pemirsa, tinggal pemirsa mencerna sendiri. 3 itu akan jadi 1 gitu kan? Tinggal 1-nya itu siapa ya. Tapi yang jelas ini aman tidak ada gejolak gejolaknya hanya di belakang. Tapi nggak ada gejolak yang seperti beberapa nggak ada. Dan ini aman. Yang tahun 2024 karena ini angka, tapi banyak yang kebalik nanti. Jadi yang hatinya tidak lurus, yang mempunyai sesuatu yang bertentangan, yang tidak mau menyatu, dia akan terbalik sendiri. Karena 4 itu angka kursi terbalik. 4 kursi terbalik. Iya. Jadi banyak yang pada lengser nanti. Berarti banyak politikus baru ya nanti ya. Ya, tetapi di sini dengan kelengseran tidak akan membuat huru hara, tetap akan bergandengan tangan. Karena dari angka 24 dibagi 2 itu 12 dibagi 2 lagi 6. Nah itu seperti angka pancingan kan 6 dia kail gitu. Dan orang mancing kalau mau dapat ikan nggak boleh berisik. Kalau berisik bubar. Jadi nanti pemirsa mencerna sendiri dari 3 itu ada 1 sebenarnya yang sudah bisa dikatakan takdir nggak sih Bun dia akan jadi presiden atau gimana? Gini, kalau kita bicara takdir itu pilihan. Takdir itu dari mindset kita. Okay. Ini keluar dari hati, makanya kita harus punya iman. Berdiri di atas kebenaran bukan kebaikan. Karena baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti. Dari sini kita keluar dari pikiran kita, keluar melalui lisan kita, sikap kita, akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadikan habit akan menjadikan takdir kita. Berarti di hati Bunda ini udah terlihat Bunda ada 1 yang bobotnya ini memang dia yang bisa menyatukan udah ada ya.
Kan sudah itu semuanya. Nama-namanya, oh ini sekian, dari tanda tangan, mohon maaf ya, tapi tanda tangan saya tidak jarang dideteksi. Dari tanda tangan itu pun bisa menentukan takdir, karena gini, tangan kita itu berhubungan dengan doa. 99% kehidupan kita dilalui oleh tangan. Kita berdoa, minta maaf, segala macam, semua dari tangan. Sign kontrak, tanda tangan apapun, SK pun, sekalian semuanya pakai tangan. Jadi tanda tangan itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Suka tidak suka, senang tidak senang, percaya tidak percaya, itu sudah terjadi. Zaman George Bush, Amerika seperti apa? Zaman Miranda Gurton, seperti apa? Zaman Arifin Siregar, keuangan kita bagaimana Indonesia? Arifin Siregar, ingat di uang kita tuh yang ada monyetnya. Nah, tanda tangannya di situ, bagaimana rupiah? Naiknya tingkat pesat. Tanda tangannya persis dengan nama beliau, Arifin Siregar. Kalau tanda tangan sekarang, duit sekarang yang baru 100.000 tanda tangan siapa ya? Nah, belum lagi kita lihat Soeharto dan Soekarno. Soekarno. Nah, tanda tangannya mudah ditiru bukan? Mudah dilihat bukan? Apapun yang diinginkan akan tercapai. Artis-artis kita lihat, Meriam Bellina, bagaimana tangan beliau? Meriam dan belakangnya Bellina. Dari muda sampai tua dia tangannya bagus. Sangat berpengaruh. Tapi biasanya bisa kan biar terpengaruh saya buat tanda tangan, nggak bisa ya dia. Tanda tangan itu tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dibikin-bikin. Itu dari hati, dari jiwa. Jadi kalau dia sudah lama memegang itu, maka meskipun malam dia akan hafal tanda tangan dia sendiri. Tapi kalau kita sengaja membentuk, itu akan membutuhkan waktu cukup lama. Karena energi dari para tanda tangan itu harus menyatu dulu dengan jiwa kita, pikiran kita, pembuluh darah, daging, saraf dan semua, sehingga benar-benar bisa nyatu. Nggak perlu ke tanda tangan lihat KTP lagi. Tapi kita nggak bisa sebut ya Bun siapa satu orang itu punya. Nggak bisa, ada saya nanti. Jangan disebut dulu ya. Nanti dulu. aja ya dia gak usah yang jelas pemirsa. Tapi ini, kata Bunda nih ada satu memang yang best. Akan dia yang akan jadi pemimpin. Dan ini aman loh, sangat aman. Dan satu toko ini aman ya? Aman karena energi pengaruhnya, energi badannya itu udah warna kuning. Kuning itu warna kesuksesan. Jadi ada kalau cerita tentang ini ada banyak lagi gitu, dan saya bisa buktikan, dites, diuji, dibuktikan, dilihat dengan mata telanjang, benar nggak gitu. Itu saya buktikan secara ilmiah. Nggak mau ngedeteksi tanpa bukti, deteksi tanpa diuji, dites. Bisa saya tes, dan itu hanya butuh waktu 5 menit. Benar nggak powernya dia ini? Dan itu saya dapat pengetahuan ini dari ulama besar di Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia. Oh, dari Malaysia. Iya. Beliau yang, kamu kan punya kemampuan, yuk diasah supaya lebih simpel. Gitu. Jadi setiap ke beberapa daerah itu pasti ada pembelajaran yang memang Allah itu luar biasa hebatnya, base-nya. Makanya saya selalu buat thanks God for Allah. Gitu. Terima kasih Tuhan Allah luar biasa sudah membuat talent saya ini bermanfaat buat semua orang. Gitu. Kamu jangan kesini, hati-hati karena di sini akan begini. Solusinya gimana? Solusinya ini. Masalahnya di sini, ini kenapa nggak bisa naik? Ini kenapa karirnya begini? Kenapa jualannya nggak laku-laku? Karena ada masalah ini. Ini akan sulit. Solusinya ini, saya kasih langsung kalian. Kenapa? Kenapa ini bisa sukses? Ada penjelasan ilmiahnya. Dijelaskan. Bunda, sekarang ini buka istilahnya kalau dokter praktek lah ya, atau enggak Bunda berjalan gitu aja? Sementara ini dulu sempat ya, sekarang tidak, lagi fokus di usaha keluarga ya. Kalau pernah dengar Istana Eksputer Catering Pasar Minggu. Oh, Eksputer ya. Ya, kenal sama Pak Haji Supri, itu abang saya. Dan karena beliau sudah kondisi fisiknya nggak memungkinkan, jadi back to basic, kembali ke keluarga. Jadi di Istana Eksputer itulah kalau ada yang, Bun saya mau diskusi, Bun saya minta tolong win-win solutionnya, anak saya begini, suami saya begini, silakan datang ke Istana Eksputer. Oh, jadi Bunda ada di Istana Eksputer sekarang, standby situ ya? Berarti mengelola itu sekarang ya? Mengelola Istana Eksputer.
dokter juga. Kalau untuk praktek tidak, tapi kalau mau datang konsultasi pun mesti bayar, nggak ada. Bunda free, cuma Bunda minta satu hal, tolong pergi sodako ke masjid sesuai kemampuan. Itu syarat ya. Iya, harus wajib. Kita saling bantu membantu. Tolong bantu saya untuk pergi ke masjid. Gitu. Oke pemirsa, seru juga pembicaraan tadi ya. Tapi kalau bicara politik sih, ya nanti dah, saya nggak mau nanti udah deket-deket. Nah, udah deket-deket tuh. Tapi Bunda sudah ngasih sinyal sih. Memang saya tidak mau ngupas lebih jauh. Tapi Bunda udah kasih sinyal bahwa tahun politik 2003-2004 tuh akan berjalan slow karena semua orang sudah paham gitu ya tentang ya sadar berpolitik lah, sudah mulai bagus lah, masyarakat juga sudah mulai paham dengan itu. Dan memang kata Bunda juga ada satu pemimpin memang yang ini akan mulus-mulus saja, siapakah dia ya nanti kata Bunda gitu kan, mau mendekat-dekati dia akan buka siapa ya, kita tunggu aja. Kita juga nggak bisa memaksakan kan, menyebut nanti kisruh lagi sangkanya seperti apa ya Bunda. Benar kita, tapi aman Bunda ya? bilang aman. Jadi gini, meskipun Bunda kasih tahu si A, si B, energi mereka tuh nggak bisa seperti tetap, karena ini berpengaruh dengan angka. Kita mau membuat, kita buat demo, nggak kan bisa. Angka ini sudah mengcover energi sebuah pihak, maupun ada satu misalkan Biang Keladi mau woro-woro mau demo, itu akan tercover lagi dengan angka itu. Karena angka tidak mungkin membohongi hasil. Gitu. Mau dari sini sudah wah iya begitu terjun dia mau bicara si A si B langsung drop lagi energi. Karena angka itu ada angka 6, dia harus diam, nggak boleh woro-woro. Semakin banyak dia teriak semakin ambiar. Jadi untuk yang menang ini yang aman meluncur gitu, ini adalah orang yang anteng. Yang anteng. Kita kasih bocoran. Di antara orang 3 orang itu, ini kan udah kesebut ya, ini boleh bisa dibuka karena yang calon presiden kan ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Sinyalnya sih yang tenang itu siapa? Ya pemirsa lah yang tahu. Yang paling tenang. Yang paling tenang itulah orang yang kata Bunda diyakinnya akan mulus untuk memimpin negara ini. Kayaknya itu aja Bun ya pembicaraan hari ini ya Bun ya. Itu aja pemirsa ya, nanti kita lanjut lagi. Nanti kalau mau mendekati saya sih mau mengundang Bunda lagi. Nanti kalau diundang datang lagi Bun ya. Untuk lebih dalam nih. Ini pancingan awal lah, tapi udah ada gambarannya. Itu aja pemirsa hari ini ya pembicaraan kita dengan Bunda Sinta Maharani. Kalau Bunda bilang tadi kalau mau ketemu Bunda ada di skuter tuh Pasar Minggu. Udah terkenal sih zaman dulu tuh skuter itu ya. Ada di situ. Kalau mau sharing-sharing silakan. Itu aja dari saya hari ini, wawancara saya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda. Bunda jangan begini.